Dan kita ucapkan ahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di studio TV Al-Wafa Tarim, Pondok Pesantren Nurul Iman. Masya Allah, beliau jauh-jauh dari Garut datang untuk menghadiri acara ini. Ya, mungkin kalimat-kalimatan untuk pemirsa TV Al-Wafa Tarim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala rasulika Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u 'amalin la yurfa'u qalbin la yakhsha'u wa du'a'in la yustajabu laha. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat yang mendengar secara online di luar sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, karena kita masih bersambung kepada guru kita Al-Habib Hasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan terus-menerus menjadi pemberi tarbiyah kepada kita sehingga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita bersama orang-orang yang saleh akan senantiasa membawa kita kepada semangat di dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Sayyidil Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan al-arwah tataqawwa bil anfasil aliyah. Sesungguhnya ruh kita satu sama lain itu bisa saling menguatkan ya, ketika kita mendapatkan orang-orang yang memiliki budi luhur yang tinggi. Contoh, dahulu di Hadramaut ada seorang ulama bernama Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Shihab. Beliau adalah orang alim, orang yang saleh, orang yang penuh dengan cahaya. Sehingga kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini, rasanya menangis mata ini ketika tidak mampu untuk memandang kepada wajah-wajah mereka. Dikatakan fawa asafi in mutu min qabli an ara wujuhan 'alaiha nuru 'ilmin wa khasyati. Alangkah sedihnya diri ini, alangkah merasa rugi sekali ketika saya meninggal namun saya belum sempat untuk melihat wajah-wajah orang yang memiliki cahaya keilmuan dan cahaya rasa takut kepada Allah. Al-Habib Alawi ini ada beberapa waktu beliau membuka jendela rumah beliau sehingga beberapa orang itu sengaja datang ke rumah beliau hanya untuk memandang kepada wajah beliau. Artinya wajahnya saja bisa membuat semangat bagi orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian di antara mereka mengatakan, alhamdulillah saya sudah memandang kepada wajah Habib Alawi, saya insyaallah setelah memandang wajahnya selama 1 minggu saya semangat belajar. Ada lagi yang mengatakan saya 1 bulan semangat belajar. Ada lagi yang mengatakan saya 1 hari semangat untuk beribadah kepada Allah. Ada lagi yang 1 jam. Ya tergantung kepada hati, karena hati ini kadang-kadang KW juga ya, sama seperti charger handphone begitu. Kadang-kadang yang ori bisa dibuat lama, tapi kadang-kadang yang sudah rusak walaupun dipaksakan berjam-jam hasilnya tetap nampaknya seperti 100%, setelah digunakan beberapa saat dia langsung habis ya. Jadi begitu pula orang-orang yang soleh itu bisa membuat kita semakin giat di dalam mengamalkan ibadah di jalan Allah. Maka dari itu saya mengajak dan saya sudah beberapa kali memberitahu kepada sahabat-sahabat saya khususnya dimanapun berada di Indonesia dan di luar Indonesia untuk terus istiqamah di Al-Wafa TV ini, dan insya Allah dengan kita terus menerus mendengarkan manfaat mau'izah, sesuatu yang kita sudah tahu saja itu perlu kita diulang-ulang sehingga kita apa? Sehingga kita ingat, apalagi yang belum kita tahu. Banyak sekali maklumat ilmu dari guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Hasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan beliau dapatkan dari guru-guru beliau, para ulama, para sulaha, orang-orang yang alim, terus menerus sampai kepada guru-guru beliau, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musalsalatan anhum asanidu akhdhihim ila khiri mahmudin wa ashrafi hamadi abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalahu min aba kiramin wa ajdadi. Udah jelas, gurunya udah jelas, gurunya lagi sudah jelas, gurunya lagi sudah jelas. Jadi kalau mau tanya sama saya saja, mungkin banyak juga teman-teman yang baru yang join, yang ikut, kalau mau tanya kuburan dari guru-guru yang sudah meninggalnya saja masih ada dan masih diziarahi, artinya bisa dipertanggungjawabkan.
Contoh Habib Hasan punya guru Habib Umar. Habib Umar punya guru Al-Habib Muhammad, ayahnya. Habib Muhammad punya guru Al-Habib Abdullah bin Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdullah bin Umar kuburannya masyhur, yuzar. Habib Abdullah juga punya guru Al-Habib Ali Al-Habsyi, dikenal di mana-mana. Habib Ali Al-Habsyi punya guru Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah, dikenal di mana-mana. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya sudah ada yang jelas, ngapain kepo ke sesuatu yang nggak jelas ya. Jadi itu poinnya deh ya. Udah ada yang jelas nih, jalan yang udah jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita di jalan yang benar. Buat apa cari tahu jalan yang lain? Mungkin itu ya singkat dari saya. Mudah-mudahan barakah buat diri saya sendiri, jauh-jauh datang ke sini buat nyemangatin teman. Siapa tahu teman-teman kita di luar sana mau terus istiqamah di dalam mencari jati diri dan insya Allah bisa sampai kepada Allah. Ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.